Kamu sudah berbaring di tempat tidur. Lampu sudah mati. Tapi pikiran justru semakin ramai. Kamu mengulang percakapan tadi. Kamu memikirkan kesalahan kecil. Kamu membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Itu disebut overthinking. Di video ini, kita akan membahas kenapa kamu sering overthinking, apa yang terjadi di otak menurut psikologi, dan bagaimana cara meredamnya. Apa itu overthinking? Overthinking adalah kondisi ketika pikiran terus berputar pada satu masalah. Bukan sekadar berpikir, tapi berpikir terlalu jauh, terlalu lama, dan terlalu dalam. Psikologi membagi overthinking menjadi dua jenis. Pertama, rumination, yaitu mengulang-ulang masa lalu. Kedua, worrying, yaitu mencemaskan masa depan. Keduanya membuat kita terjebak di kepala sendiri dan kehilangan ketenangan saat ini. Otak manusia memang suka overthinking. Secara evolusi, otak manusia diciptakan untuk mendeteksi bahaya. Di zaman purba, berpikir berlebihan bisa menyelamatkan nyawa. Kalau kamu terlalu santai, kamu bisa dimakan predator. Karena itu, otak kita menjadi mesin prediksi. Bagaimana kalau besok terjadi ini? Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau orang lain menilai buruk? Masalahnya, dunia modern tidak lagi penuh harimau dan singa. Tapi otak kita masih bereaksi. Seolah semua masalah adalah ancaman besar. Itulah kenapa pikiranmu sulit diam. Overthinking dan emosi tersembunyi. Overthinking sering bukan tentang logika, tapi tentang emosi yang belum selesai. Misalnya, takut ditolak, takut gagal, trauma masa lalu, atau kurang percaya diri. Ketika emosi tidak diproses, otak mencoba menyelesaikannya dengan berpikir. Padahal, berpikir tidak selalu menyembuhkan perasaan. Semakin kamu menekan emosi, semakin otak mencari jawaban. Dan semakin kamu overthinking. Bias kognitif yang membuat overthinking parah. Psikologi menjelaskan, manusia punya bias kognitif. Bias kognitif adalah cara berpikir yang tidak selalu rasional. Pertama, negativity bias. Otak lebih fokus pada hal buruk. Satu kritik bisa mengalahkan 10 pujian. Kedua, catastrophizing. Membayangkan skenario terburuk dari hal kecil. Pesan tidak dibalas. Lalu berpikir, dia pasti benci aku. Ketiga, mind reading. Mengira tahu isi pikiran orang lain tanpa bukti. Bias ini membuat pikiranmu seperti drama tanpa sutradara. Kenapa overthinking muncul saat malam? Banyak orang overthinking sebelum tidur. Saat malam, distraksi berkurang. Otak masuk mode refleksi. Dan hormon stres lebih terasa. Tidak ada suara. Tidak ada aktivitas. Dunia menjadi sunyi. Tapi kepala terasa ramai. Cara psikologi meredam overthinking. Sekarang, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, beri label pada pikiranmu. Katakan, aku sedang overthinking. Ini membantu otak keluar dari mode otomatis. Kedua, teknik grounding. Perhatikan napasmu. Perhatikan suara di sekitar. Perhatikan sensasi tubuh. Ketiga, journaling. Tuliskan semua isi pikiran. Otak sering hanya butuh tempat untuk mengeluarkan beban. Keempat, batasi waktu berpikir. Setel timer 10 menit. Pikirkan masalah itu. Lalu berhenti. Kelima, terima ketidakpastian. Tidak semua hal bisa dikontrol. Dan itu tidak apa-apa.
Overthinking bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia yang peduli, ingin aman, dan ingin hidup lebih baik. Tapi ingat, pikiranmu adalah alat, bukan tuan. Kamu tidak harus percaya semua yang kamu pikirkan. Kadang, hidup tidak butuh jawaban. Hanya butuh keberanian untuk tetap berjalan. Meski tidak tahu segalanya. Kalau video ini membantu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena mungkin orang lain juga butuh mendengar bahwa mereka tidak sendirian.